KPK ya, mungkin kalau kita melihat kenapa seberapa pentingnya KPK di sebuah struktur kenegaraan, sebuah negara. Saya pikir memang ini karena kita tahu sejarah lahirnya KPK itu kan karena tidak efektifnya aparat penegak hukum yang sudah ada, sehingga dibentuklah komisi. Nah, komisi itu kan dia bukan organ yang harusnya ada sebenarnya, karena jelas makin banyak komisi, makin banyak uang harus dikeluarkan kan gitu. Yeah. Jadi makin banyak struktur di sebuah organisasi pemerintahan, berarti biaya yang harus dikeluarkan semakin besar. Oleh karenanya sebenarnya kalau bangsa ini atau negeri ini mau memberantas korupsi, ya sebenarnya memang mengaktifkan semua instrumen organisasi itu dengan sesuai fungsinya. Nah, dulu kan KPK itu dibentuk karena aparat penegak hukum tidak efektif atau tidak bisa mampu memberantas korupsi karena disinyalir banyak juga aparat penegak hukumnya yang terlibat korupsi sehingga tidak bisa efektif melaksanakan itu. Dulu ada jaksa yang ditangkap juga karena korupsi, ada hakim yang ditangkap karena korupsi, dan seterusnya lah. Nah, jadi inilah akhirnya membentuk KPK. Dan KPK statusnya kan komisi gitu ya. Nah, komisi itu semestinya lembaga ad hoc, lembaga tambahan yang ketika diperlukan saja, harusnya ada waktunya berapa lama, setelah itu ditiadakan dan dikembalikan fungsinya kepada struktur yang memang harusnya ada di sebuah struktur kenegaraan itu. Nah, ini menurut saya memang perlu dikritisi juga. Nah, jadi kalau dulu kita berharap kepada KPK bisa melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, kemudian juga awalnya kita berharap lembaga penegak hukum itu baik jaksa, kepolisian maupun kehakiman itu bisa melaksanakan tugasnya secara efektif. Ternyata kan tidak efektif, lalu dibentuk KPK. Nah, kalau sekarang kalau dulu lembaganya dilemahkan kemudian dibentuk KPK, nah kalau sekarang KPK dilemahkan mau membentuk apa lagi? Gitu. Yeah. Jadi kan logikanya begitu ya. Makanya semestinya dikembalikan kepada struktur awalnya sehingga struktur pemerintahan kita jadi lebih ramping, biayanya lebih murah dan tentu lebih cepat dalam melakukan aktivitasnya. Jadi kalau menurut saya sih kalau KPK menangkap tersangka korupsi itu menurut saya kalau dianggap prestasi itu memprihatinkan. Bagaimana mungkin mengukur keberhasilan kalau yang makin ditangkap koruptornya? Semestinya kalau adanya lembaga untuk anti rasuah atau lembaga anti korupsi, semestinya semakin lama lembaga itu dibentuk, semakin sedikit yang melakukan korupsi. Artinya waktu berhasil mencegah gitu ya. Kalau semakin banyak yang ditangkap itu berarti bukan prestasi itu. Gitu. Jadi menurut saya ini ada paradigma cara pandang kita yang mungkin aneh gitu ya, atau tidak tepat dalam mengelola negara ini, perspektif kita. Begitu Bu Indra Nadi. Ya, jadi keberadaan tadi seperti disinggung keberadaan KPK itu karena dinilainya ketidakberhasilan dari lembaga-lembaga yang sudah ada, ya, lembaga penegak hukum yang sudah ada untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, dulu itu ya, KPK itu menjadi lembaga idola gitu, seperti menjadi lembaga idola di tengah masyarakat terhadap aktivitas pemberantasan korupsi. Tentunya kalau disambil berjalannya lembaga atau komisi ini harusnya kan diperkuat juga gitu ya, lembaga yang sudah ada sehingga komisi ini juga nggak perlu berlama-lama begitu ya. Betul. Itu logikanya mestinya begitu. Jadi jangan sampai lembaga ad hoc itu malah dilembagakan jadi lembaga baru lagi. Permanen. Dipermanenkan. Itu kan menambah jumlah komponen struktur dalam sebuah organisasi pemerintahan. Nah, yang sebagai dalam sebuah banyak teori pemerintah mengatakan semakin banyak struktur, semakin mahal biayanya dan semakin lamban kerjanya atau semakin lambat melakukan pekerjaan. Nah, itu wajar itu. Sama dengan manusia juga, kalau semakin besar badannya, pasti semakin banyak biayanya. Misalnya kalau pakai baju ukuran
L itu biasanya lebih murah, ini triple XL misalnya kan gitu. Jadi pasti biayanya lebih mahal. Belum lagi semakin mahal biayanya juga semakin lamban dalam bergerak, kan membawa beban badan 100 kilo dengan badan yang 60 kilo pasti beda. Beda makannya juga beda itu, biaya makannya juga pasti beda, pasti lebih mahal. Biaya sepatunya lebih mahal, biaya bajunya lebih mahal, dan yang lebih parah lagi adalah semakin besar struktur pemerintahan berarti semakin banyak persoalan atau banyak penyakitnya, termasuk korupsi salah satunya. Gitu. Nah sama dengan tubuh manusia juga, semakin dia overweight atau over kapasitas berat badannya, gitu, maka yang tumbuh adalah banyak penyakit. Nanti ada asam urat, ada kolesterol kan gitu. Nah, tubuh pemerintahan juga sama lah gitu, tubuh pemerintahan, nah, gitu kira-kira. Ya. Tentunya kita juga bisa memperkirakan sebenarnya hal ini juga harusnya sudah dipikirkan gitu ya oleh rezim yang berkuasa. Sementara kita ketahui KPK ini kalau tidak salah berdiri itu di masanya pemerintahan Megawati Soekarno Putri sebagai kepala negara. Artinya sudah tiga kepala negara ini yang memimpin KPK gitu, yang KPK itu ada di dalam lembaga pemerintahan. Artinya kurang lebih dari 17 tahun atau 16 tahun ya KPK ini berdiri gitu. Tapi dengan bergantinya kekuasaan sampai 3 kali ini, kenapa KPK ini masih dipertahankan gitu ya, masih tetap dipegang, tapi lembaga hukum yang lain yang harusnya diperkuat untuk memberantas korupsi kok tidak terlihat diperkuat gitu. Tapi KPK-nya dipelihara, tetap dijaga gitu. Nah, kalau apakah ada kepentingan politis ini di balik adanya KPK ini dengan bergantinya dengan kita lihat sudah berganti tiga penguasa gitu ya. Iya, ini kan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang biaya politiknya sangat mahal, itu memang ujung-ujungnya banyak kompromi bagi para pihak yang jadi tentu banyak titipan-titipan kepentingan politik di situ. Jadi tidak bisa dihindari itu. Jadi kalau dikatakan, oh ini murni penegakan hukum, ya kalau murni penegakan hukum tentu tidak akan banyak persoalan. Gitu. Kalau memang pejabat-pejabat politiknya itu ditegakkan semua hukumnya, gitu. Saya pikir negeri ini akan terbebas korupsi. Nah, jadi ini persoalannya hukum jadi kendaraan politik. Hukum juga jadi sarana politik untuk menggebuk lawan-lawan politik, gitu. Hukum juga untuk mengganjal atau menghambat orang yang sedang mau berprestasi misalnya gitu. Jadi saling sikut-sikutan. Jadi menurut saya hukum dijadikan sarana politik. Nah di sini letaknya karena kita menggunakan sistem demokrasi yang mahal itu, maka banyak kepentingan masuk di situ. Sehingga tubuh pemerintahan itu bukan makin ramping, tetapi makin gemuk. Termasuk lembaga-lembaga negara yang setingkat menteri kan makin banyak. Ada badan dibentuk, ada komisi dibentuk, ada lembaga-lembaga dibentuk. Nah, jadi menurut saya ini memang karena bukan karena KPK-nya sendiri. Ini kan KPK dibentuk oleh lembaga politik dan kesepakatan politik. Sehingga pasti ada kepentingan politik, termasuk dalam konteks mengisi pimpinan KPK. Itu kan banyak kepentingan politik. Kenapa? Karena ada unsur unsur legalisasi di lembaga politik, misalnya di DPR, termasuk fit and proper test, dan termasuk bahkan nanti di revisi Undang-Undang 19 2019 tentang KPK itu kan ada pasal yang terkait dengan Dewan Pengawas itu, yang siapa yang menunjuk Dewan Pengawas kan. Nah, itu termasuk kan ada unsur kepentingan eksekutif di situ, pimpinan negara. Jadi di sini menurut saya jadi bukan sekedar kita perkuat persoalan KPK atau memperkuat lembaga lain, tapi memang nampaknya tidak ada roadmap yang jelas tentang pemberantasan korupsi. Tidak ada roadmap yang jelas. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada roadmap yang jelas? Indeks prestasi atau indeks persepsi korupsi kita itu turun terus. Bahkan kita itu ada di bawah Timur Leste, coba. Bisa diterangkan sedikit Pak Rudi? Iya. Ya, lembaga transparansi internasional itu kan mengeluarkan ranking atau indeks persepsi korupsi negara-negara itu.
Nah, Indonesia itu dari nilai 40 turun ke 37. Dari rank nilai 0 sampai 100. Nah, kita angka 50 pun nggak dapat gitu. Itu kalau Anda punya anak dapat nilai 37 itu harusnya hasil les ulang gitu. Kan 50 aja nggak dapat itu. Jadi bahkan di bawah Timor Leste gitu. Timor Leste itu masih dapat 40 gitu. Kalau dibandingkan dengan Brunei jauh lah. Brunei itu di atas 60. Kita 30, 37. Urutannya urutan 102 dari 180 negara itu. Jadi di bawah 100 besar lah gitu. Jadi ini kalau menurut saya memang buruk, sangat buruk. Jadi kalau kita bilang ini rejimnya Pak Jokowi ini dibilang sangat bersih misalnya, jauh gitu. Kalau bersih tentu persepsi korupsinya naik dong. Ya kalau di Asia itu kan Brunei itu nilainya 60, Malaysia di 51, Indonesia 37. Masih di bawah Timor Leste. Itu kan Timor Leste kan negara kecil. Iya, baru kemarin merdeka. Lepas dari Indonesia gitu ya. Ya masih persepsi korupsinya masih lebih di atas. Ini menunjukkan bangsa ini sangat korup. Dan tentu kita bilang di rezim Pak Jokowi ini memang sulit diharapkan untuk melakukan pemerintahan yang bersih. Kenapa sulit? Di akhir tahun 2020 kemarin ada 2 menterinya Pak Jokowi yang ditangkap KPK juga. Ada yang ada Menteri Perikanan dari kader Gerindra, ada Menteri Sosial. Juliari Peter Batubara. Itu dari PDIP kan gitu, kadernya PDIP. Itu menurut saya itu tragis banget tuh. Menteri itu kan orang terdekatnya presiden. Bagaimana mau mencegah korupsi yang orang jauh gitu di daerah atau di kabupaten atau di provinsi. Yang di ring 1 istana itu di kementerian saja tidak mampu dicegah untuk tidak korupsi. Bagaimana kita berharap yang birokrat yang jauh-jauh itu gitu. Jadi kalau menurut saya indeks persepsi korupsi 37 dengan nilai ini itu memang menyedihkan sekali gitu. Kita sulit berharap pemerintahan ini bersih. Jelas itu korupsinya. Kalau apalagi ada pelemahan KPK, ada revisi Undang-Undang 19 itu kan dengan adanya di pasal 40 terkait dengan KPK itu dibolehkan melakukan SP3 setelah 2 tahun tidak bisa ditindaklanjuti, itu surga bagi para koruptor itu. Jadi mereka bisa saja ditetapkan tersangka misalnya, kabur dulu lah ke luar negeri 2 tahun, setelah di SP3 baru balik lagi gitu. Jadi itu berbahaya sekali. Kan kita ada pengalaman kemarin ada Joko Chandra yang dari luar kembali bisa keluar masuk dalam negeri ini kan. Itu walaupun kita tahu ada melibatkan banyak, tidak mungkin bisa masuk sendiri kalau nggak melibatkan aparat kan gitu. Jadi ini memang sudah menurut saya sudah rumit sekali lah. Ya, begitu parah sekali tingkat korupsi di negeri ini. Jadi ini kalau KPK saya mengatakan bahwa ada paradigma kita yang keliru bahwa semakin banyak menangkap para pejabat itu dianggap berhasil memberantas korupsi. Ya tidak. Semestinya cara pandangnya semakin sedikit yang ditangkap atau bahkan mungkin tidak ada yang korupsi lagi, itu baru berhasil. Jadi kalau perlu dikasih target, misalnya ini KPK kita bentuk 5 tahun dengan catatan indeks persepsi korupsi kita jadi sama dengan Brunei misalnya 60 atau 70 gitu ya. Nah itu bagus tuh, nilai 70 itu bagus. Nah, kalau Singapura sampai 85 kan gitu. Ini menurut saya jauh sekali kita nilainya itu 37